Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Untuk saat ini kita membahas soal SKB CPNS PGSD IPS Part 1. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya untuk mengikuti update-update soal dan materi PGSD atau soal CPNS terbaru. Soal pertama, manusia yang cenderung hanya memikirkan keuntungan pribadi dan menekankan pentingnya aspek ekonomi dalam tingkah lakunya sehari-hari memiliki kedudukan sebagai A. Makhluk sosial, B. Makhluk ekonomi, C. Makhluk individu, D. Makhluk hidup. Jawaban yang C, makhluk individu, karena hanya memikirkan keuntungan pribadi. Kuncinya ada di sini. Soal yang kedua, saat kita masih bayi, ibu selalu membantu kita untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Dalam hal ini, kita dapat disebut sebagai manusia A. Religius, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Individu. Jawabannya yang B. Sosial, karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Untuk religius ini kan lebih ke agama, ekonomi berarti lebih ke tingkah laku ekonomi individu seperti tadi. Soal nomor 3, manusia sebagai makhluk yang selalu membutuhkan orang lain merupakan arti dari manusia sebagai A. Homo economicus, B. Homo sapien, C. Homo socius, D. Homo individualisme. Ini sudah jelas juga, jawabannya pasti Homo socius yang artinya sebagai makhluk sosial karena manusia membutuhkan orang lain. Soal nomor 4, ayah selaku kepala keluarga berusaha memenuhi kebutuhan hidup, kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. Perilaku tersebut merupakan cerminan dari aspek A. Politik, B. Psikologi, C. Sejarah, D. Ekonomi. Jawabannya ekonomi, yaitu yang D, karena memenuhi kebutuhan hidup ini lebih ke aspek ekonomi. Soal nomor 5, ilmu sosial dapat menciptakan tenaga ahli di bidangnya, sedangkan IPS atau studi sosial akan membentuk warga negara yang berkemampuan sosial. Pernyataan ini merupakan perbedaan antara IPS dan ilmu sosial dilihat dari A. Tujuan, B. Pengertian, C. Objek, D. Pendekatan. Jawabannya yang A. Tujuan, karena tujuan ilmu sosial untuk menciptakan tenaga ahli, sedangkan IPS membentuk warga negara yang berkemampuan sosial. Soal nomor 6, kajian IPS berasal dari disiplin ilmu sosial humaniora yang kemudian diorganisasi dan disederhanakan untuk kepentingan pendidikan. Sintesis yang menjadi fokus utama kajian ekonomi adalah A. Pola interaksi antara individu dengan kelompok, B. Kehidupan manusia dengan sejumlah aktivitas sosialnya, C. Manusia dengan segala kebutuhannya, D. Perkembangan kehidupan manusia pada masa lalu. Jawaban yang C. Manusia dengan segala kebutuhannya, karena kajian IPS kalau dilihat dari soal ini disederhanakan untuk kepentingan pendidikan, jadi manusia dengan segala kebutuhannya. Kajian ekonomi ini sintesis yang menjadi fokus utama kajian ekonomi, berarti kalau ekonomi pasti berkaitan dengan kebutuhan manusia. Soal nomor 7, istilah ilmu sosial dan IPS memiliki perbedaan antara IPS dan ilmu sosial atau IIS dilihat dari pendekatannya atau approach adalah
A. Pendekatan ilmu-ilmu sosial adalah bersifat disipliner, sesuai dengan kehidupan yang menjadi objek studi berdasarkan bidang ilmu masing-masing. Sedangkan pada pendekatan ilmu pengetahuan sosial bersifat interdisipliner. B. Pendekatan ilmu-ilmu sosial adalah bersifat interdisipliner, sesuai dengan kehidupan yang menjadi objek studi berdasarkan bidang ilmu masing-masing. Sedangkan pada pendekatan ilmu pengetahuan sosial bersifat disipliner. C. Menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya. D. Menyelidiki aneka ragam human relationship yang serba kompleks. Jawabannya yaitu yang A, yaitu pendekatan ilmu-ilmu sosial adalah bersifat disipliner, sesuai dengan kehidupan yang menjadi objek studi berdasarkan bidang ilmu masing-masing. Sedangkan pada pendekatan ilmu pengetahuan sosial bersifat interdisipliner. Soal nomor 8, karakteristik IPS terletak pada pengembangan materinya yang menggunakan pendekatan lingkungan, keluarga kampung, selanjutnya melebar dan meluas, yaitu sekolah, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dan seterusnya. Sintesis karakteristik IPS SD menggunakan pendekatan A. Expanding environmental approach, B. Expanding community approach, C. Expanding managerial approach, D. Expanding thematical approach. Jawabannya yang A. Expanding environmental approach. Ini yang dari kecil semakin meluas. Kalau community ini berdasarkan komunitas, kalau thematical ini seperti bertema-tema gitu. Jadi kalau managerial ini bukan pendekatan. Jadi pendekatan IPS itu ada 3 ini. Expanding environmental approach, expanding community approach, dan expanding thematical approach. Nomor 9, IPS mengkaji tentang perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Rumusan kajian tersebut termasuk ruang lingkup, A. Waktu dan perubahan, B. Ekonomi dan kesejahteraan, C. Sosial dan budaya, D. Manusia dan lingkungan. Jawaban yang A. Waktu dan perubahan, karena yang berkaitan dengan sejarah mempertahankan kemerdekaan ini berarti berkaitan dengan waktu, yaitu waktu dulu, perubahannya dulu dengan sekarang pasti berbeda. Jadi termasuk ruang lingkup, waktu, dan perubahan. Soal nomor 10, tujuan IPS memiliki beberapa kategori. Pernyataan berikut termasuk tujuan IPS kecuali A. Agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. B. Memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan. C. Terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi. D. Terampil menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi dirinya. Jawaban yang D. Terampil menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, ini tentunya kalau tujuan IPS itu tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Itu tujuannya. Soal nomor 11, mempelajari sejarah berarti belajar dari pengalaman yang pernah dilakukan masyarakat, baik pada masa sekarang atau masyarakat sebelumnya. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa A. Sejarah bersifat edukatif, B. Sejarah bersifat politik, C. Sejarah bersifat instruktif, D. Sejarah bersifat konsumtif. Jawaban yang A. Sejarah bersifat edukatif, yaitu bersifat mendidik, karena berarti belajar dari pengalaman yang pernah dilakukan masyarakat, tentunya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Soal nomor 12, sejak permulaan abad pertama Tarikh Masehi telah terjalin hubungan antara Indonesia dengan India. Simpulan penyebab terjalin hubungan antara Indonesia dengan India adalah A. Kerajaan besar di India memperluas wilayahnya ke Indonesia. B. Letak Indonesia di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan. C. Banyaknya pedagang-pedagang India yang langsung membeli hasil bumi Indonesia. D. Adanya persamaan antara latar belakang budaya India dengan Indonesia.
Jawaban yang B, yaitu letak Indonesia di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan. Ini salah satu letak strategis Indonesia, yaitu kita berada di tengah jalur pelayaran perdagangan. 13. Bhinneka Tunggal Ika harus dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh bentuk nyata yang harus dikembangkan yaitu A. Menghapuskan semua perbedaan, B. Memandang rendah suku dan budaya lain, C. Menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa, D. Merasa budaya sendiri lebih baik. Jawaban yang C, yaitu menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Jadi dengan adanya keragaman suku dan budaya ini jangan membuat kita semakin memecah belah atau bertengkar, tetapi sebagai bentuk kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Soal nomor 14, ketika terjadi suatu konflik dalam negara Indonesia dan masyarakat menyelesaikan dengan melihat aspek-aspek sosial, ekonomi, sejarah, psikologi, dan antropologi, maka penyelesaian tersebut termasuk dilakukan dengan pendekatan A. Interdisipliner, B. Disipliner, C. Monodisiplin, D. Separated. Jawabannya yang interdisipliner. Ini mengingatkan tadi di soal nomor 5 kalau tidak 6, yaitu bukan interdisipliner tapi interdisipliner. Jadi ini pembenahannya, yang tadi interdisipliner itu salah ketik. Nah ini yang betul interdisipliner dan disipliner. Nomor 15, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia terdiri atas A. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, C. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, D. Sumber daya alam tak terhingga. Jawabannya yang C. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ini yang diperbarui kan contohnya jelas seperti hutan, kayu. Tuh yang tidak dapat diperbarui misalnya juga batu bara, minyak bumi. Itu di Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Tetap semangat dalam belajar. Kurang lebih waktunya kurang 1,5 bulan lagi Anda semua akan menjalani SKB PGSD. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.